Jakarta Malam selalu punya cerita. Cerita di mana asa dan mimpi dibentuk untuk orang meraih kesuksesan di ibu kota. Barangkali salah satu mimpi yang terhenti adalah mimpi kita untuk menuju ke Piala Dunia. Dari 1 jutaan cerita yang memupus ataupun menghantak publik Indonesia. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana pertanggungjawaban, bagaimana evaluasi, dan bagaimana arah timnas kita ke depannya. Dari ketinggian ibu kota, saya Abraham Silaban akan berbincang dengan analis sepak bola, Bung Haris Pardede. Kita akan analisa secara mendalam siapa semestinya yang patut bertanggung jawab di balik kegagalan ini dan langkah apa yang semestinya harus diambil untuk menyelamatkan sepak bola kita. Ugal-ugalan, urus timnas, siapakah penyelamat kita? Seperti yang saya sebutkan, saya akan menikmati pemandangan Jakarta malam hari bersama dengan seorang analis sepak bola, Bung Haris Pardede. Selamat malam, Bung Harpa. Halo, selamat malam. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah diundang. Bagus ya pemandangannya. Pemandangannya bagus dan juga berangin. Dan juga berangin ya. Ya memang kita ada di ketinggian gitu. Dan biasanya memang setiap di ketinggian itu anginnya makin kenceng. Makin kenceng. Tapi untuk point of view ini sudah pernah melihat kota Jakarta dari sisi ini? Inilah kerasnya Jakarta ya. Jadi yang benar tadi dikatakan bahwa jutaan orang, bahkan kalau malam 10 juta katanya. Kalau siang jadi 12 juta. Betul. Karena kan orang banyak yang ke dalam kota ya, dari outskirts kan. Betul. Jadi ya seorang pemimpin atau nakoda yang hebat lahir dari ya pertarungan yang keras seperti di Jakarta ini. Pertarungan yang keras di Jakarta, layaknya kita berdiri di sini juga, anginnya juga relatif kencang. Ya memang setiap orang yang menjadi pemimpin pasti dia ada di posisi tinggi. Betul. Kita dari ketinggian, kemudian ada anginnya gitu loh. Tapi apakah angin itu juga terasa di timnas hari-hari ini? Utamanya di Perdarasi yang ngurusin timnas atau sosok yang ngurusin timnas? Iya, sangat luar biasa ya. Karena sepak bola ini seperti 2 sisi mata uang. Iya. Kadang-kadang dia bisa jadi obat, kadang-kadang dia bisa juga menjadi sebaliknya, menjadi dalam tanda kutip ya racun. Artinya kalau kita misalnya menunggu tim nasional main, ketika hari H itu tiba, timnas D itu tiba, maka semua orang nggak sabar nunggu. Dan kemudian itu menjadi pelipur lara mungkin di tengah kekalutan hidup ekonomi dan lain-lain. Tapi once itu tidak menemui hasilnya atau berantakan, justru itu akan menjadi masalah. Jadi itu yang saya katakan, ya sepak bola itulah seperti bola, tidak ada ujungnya. Betul. Selalu berputar sampai kapanpun, sampai mungkin kita kiamat. Oke. Dan menurut Bung Harpa, di antara ribuan, mungkin barangkali jutaan asa yang tersimpan di warga ibu kota yang mereka ingin upayakan itu terwujud, tentu ada cita-cita besar juga. Satu mimpi kita yang tidak terwujud dan menghentak kita adalah kenyataan bahwa timnas kita gagal masuk Piala Dunia. Gitu. Apakah Bung Harpa lihat juga barangkali warga ibu kota yang ada di belakang kita atau siapapun itu masih merasakan kesulitan untuk move on dari kegagalan itu? Ya, pertama kalau dikatakan mimpi itu adalah bunga tidur. Iya. Dan bahkan juga kalau kita ingat ungkapan Soekarno, bermimpilah setinggi langit, maka kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tapi belakangan kita dilarang bermimpi. Ada yang melarang kita bermimpi. Kenapa? Untuk ke Piala Dunia. Ya kita juga nggak tahu alasannya kenapa. Jadi seolah-olah masyarakat itu salah kalau punya mimpi. Iya. Padahal mimpi itu tidak terlalu jauh. Bahkan kalau kita ingat sedikit kembali romantisme kita merdeka, kalau ada orang saat itu bermimpi kita akan merdeka, mungkin mereka juga akan menertawakan mimpi itu. Betul. But against all odds, dengan segala, makanya di pembukaan undang-undang gitu kan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah artinya kalau kita punya keyakinan, preserve, kemudian kita juga berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Saya masih ingat ungkapan bintang tamu waktu itu di acara LRT. Bung Rocky Butirai, dia mengatakan tiada yang mustahil katanya. Betul. Nah demikian juga mimpi bagi orang percaya. Bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dan kita sempat percaya bahwa kita bisa masuk Piala Dunia. Iya, kita peringkat 3 di akhir tahun lalu. 2024 kita peringkat 3, hanya beda 1 poin dari peringkat 2. Dan kemudian kita punya presiden mengalahkan tim Saudi 2-0 dan juga 1-1 di Jeddah.
dan kemudian kita ketemu lagi. Apa yang salah dengan mimpi yang realistis? Ya, tapi kemudian semua buyar karena ya mungkin nanti akan lebih dalam kita bahas ya bagaimana keputusan yang sangat blunder. Mungkin ini bisa dikaji di apa ya, di entitas fakultas ya. Bagaimana keputusan memecat pelatih sebelumnya STY dan mengganti dengan pelatih yang baru yang kita tahu track recordnya tidak bagus, dan ini membuat mimpi kita tadi yang tadi Bung Abraham katakan, sedang tidur orang terbangun. Betul. Kenyataan bahwa kita gagal bukan karena kita salah bermimpi, tapi karena memang ada kebijakan atau keputusan yang patut sangat dipertanyakan dan belum ada jawabannya sampai sekarang. Kenapa saat itu ada keputusan seperti itu? Ya, dari situlah kemudian pemimpin diuji, bagaimana kemudian pengambilan keputusannya diambil pada saat itu, dan kemudian bagaimana dampak dari keputusan itu. Ya, semua orang mungkin punya perspektif yang berbeda tentang itu, tapi yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana kemudian asa yang sudah sempat terbentuk terjebak begitu saja. Kadang-kala orang bilang jangan berikan aku harapan, gitu. Lebih baik tidak ada harapan itu, tapi ketika harapan itu sudah menyala, itu tidak terwujud, kita gagal ke Piala Dunia, ya sakitnya masih terus terasa. Betul. Gitu. Jadi ya memang kalau dikatakan harapan itu ada, tumbuh kan bukan tiba-tiba. Pasti ada proses yang kita lihat, yang mesti kita akuin juga. Ya banyak hal-hal positif yang dulu di awal-awal itu dilakukan oleh Ketua PSSI Erick Thohir saat itu. Ya tapi kan manusia seperti yang beliau katakan juga baru-baru ini, bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Dan disitulah dibutuhkan masukan-masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Nah pertanyaannya sekarang, apakah yang bersangkutan itu mau mendengarkan masukan masyarakat di tengah turning point sepak bola kita? Nah ini yang akan kita lihat. Oke. Dan Bung Harpa, kita mau bicara lebih menarik lagi soal mimpi karena ingin menikmati santap malam bersama dengan Bung Harpa. Siap. Sambil berbicara soal sepak bola, boleh ya? Boleh, dengan senang hati. Dengan senang hati ya? Oke, terima kasih Bung Harpa sudah hadir. Kita menikmati pemandangan kota Jakarta di tempat istimewa ya ini ya. Baru sekali nih saya di sini nih. Jadi ini lagi hype di ibu kota. Tempatnya tentu kita akan publikasikan nanti. Tapi yang jelas pemandangan seperti ini bisa dinikmati di salah satu spot yang terbaik di ibu kota. Mari, Bung Harpa. Oke. Ini bukan bincang bola biasa, kita sambil tentu pemandangan kota malam Jakarta. Tapi backgroundnya ini, Jakarta International Stadium. Memang nggak terlalu kelihatan mungkin. Tapi bisa ada di sudut sana. Betul. Nah, ada kelap-kelip lampu di sana yang menunjukkan bahwa itulah Jakarta International Stadium. Jadi kita sambil menikmati makan malam dengan background stadion sepak bola. Iya. Salah satu stadion sepak bola yang cukup bagus ya. Ya meskipun tim nasional kita setahu saya belum pernah main di sana. Yang senior. Itu sempat ramai juga kan polemik di situ ya. Sampai dibawa ke arah politik. Betul, itu yang saya kurang sepakat. Makanya sepak bola itu jangan digabungkan dengan politik elektoral. Kalau politik kebangsaan oke, Bang. Karena dulu pun sepak bola kan kita gunakan untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Zaman dulu Suratin berdiri, kita menggunakan itu untuk meningkatkan semangat kebangsaan kita. Tapi bukan untuk kepentingan kelompok, seperti itu. Saya sependapat, karena kalau kita bicara point of view dari tempat saya duduk, tempat Bung Harpa duduk, terlihat sepak bola ada di tengah. Terlihat lapangan sepak bola, tepatnya yang saya maksudkan adalah posisinya di tengah. Kemudian juga tentu ada bangunan-bangunan pencakar langit lainnya yang ada di sekitar kita. Dengan segala backgroundnya, semestinya sepak bola mempersatukan posisinya di sana. Iya, gitu ya? Dan itu yang selalu saya banggakan selama mungkin at least 2 tahun terakhir, Bang. Selama saya liputan di Qatar 2 kali, disitulah saya merasa ternyata bangsa Indonesia itu bukan dipersatukan oleh A, oleh B, oleh C, oleh militer, oleh sepak bola. Saya masih ingat ketika kita mengalahkan Korea Selatan dalam drama penalti 11-10. Itu Justin Hubner sempat nggak gol, diulang, tapi akhirnya gol dan intinya kita berhasil dengan video kompilasi.
video kompilasi nobar di seluruh Indonesia dengan lagunya Coldplay, La Vida, Viva La Vida kalau nggak Viva salah. La Vida. Dan di situ saya melihat, wow, ternyata when it comes to timnas dan berprestasi, bangsa kita tuh nggak peduli. The way you pray itu nggak peduli. Semua orang berdoa dengan gayanya masing-masing. Semua orang bersyukur saling bergandengan tangan. Ya, meskipun di belakangan kita tahu turmoil agak sedikit mungkin dinamikanya terjadi, ya agak disayangkan. Dan keadaannya tentu kita harus buka mata, nggak baik-baik aja gitu. Sebelum ke sana, yang baik di depan kita harus nikmati. Pasti. Gitu ya. Ada minuman, silakan Bung Arpa, kita nikmati. Kita tahu juga kan matahari terbit dari timur. Asik. Kemudian Nah, itu dia. katanya membangun sepak bola Indonesia semestinya dari timur gitu kan ya. Apakah kemudian timnas kita memang harus dibangun oleh timur? Kapatse dalam hal ini? Waktu yang menjawab.